macam-macam, mau yang kecelakaan, mau yang sebab sakit, yang mau mati mendadak, apapun sebabnya sesuai nantinya di saatnya pasti tidak akan lewat sedikit pun, tidak akan juga kurang dari umur kita, persis detiknya pun persis. Nah, kalau sudah kita yakin dengan seperti itu, kenapa kita nak mikir suatu saat mungkin malam ini mungkin kenapa nak mikir kita ini, ya Allah, kalau anak sekarang misalnya nanti renungkan, masa anak siap dengan ibadah seperti ini, masa anak siap ya Allah dengan berusaha yang belum anak bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatim dalam rombongan di waktu safar ilal hajj, salah satu di antara rombongan yang mereka adalah termasuk tokohnya, orang kayanya, dalam keadaan sakit sehingga mereka di perjalanan tidak mendapatkan dokter. Hatim al-Asom yang mengobati, diobati dengan Fatihah, tapi Fatihahnya Fatihah Hatim al-Asom, bukan Fatihahnya kita. Kita kan membantu Fatihah 100 kali pun tidak sembuh-sembuh, tapi ini Fatihah Hatim al-Asom, Fatihah dengan lidah yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar, kotor, mencaci maki. Jaga lidah kalian. Ma yalfidu min qawlin illa ladeh raqib atid. Raqib atid, ingat, raqib atid selalu mencatat apa yang keluar daripada lidah kalian, satu kalimat dan biasakan untuk berkata dengan kata yang manis, dengan kata yang akhlak, dengan kata yang baik. Jangan suka mencaci maki, jangan suka teriak-teriak, jangan suka apalagi naudzubillah dengan kata-kata yang kotor, didengar aja tidak pantas, naudzubillah. Ya, nahnu hadzal nuhasab fi kulli kalimah, nuhasab fi kulli amal. Kita akan dihisab nanti di akhirat. Setiap kalimat akan dimintai tanggung jawab. Setiap apa yang kita kerjakan akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di akhirat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Lihat, jadi introspeksi diri, lihatlah apa yang telah kalian lakukan untuk akhirat kalian. Apa kalian sudah tobat? Apa kalian sudah betul-betul membawa bekal, mempersiapkan bekal yang banyak? Apa kalian sudah siap untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti dengan bekal ibadah yang sekarang kalian lakukan? Jangan merasa puas. Kita apalagi seperti kita ini orang-orang yang mungkin maksiat kita lebih banyak daripada ibadah kita. Ibadah kita pun yang kita lakukan ya ibadah seperti ini. Sholat tidak khusyuk, baca Qur'annya juga tidak ngerti, baca ke ini pun seperti itulah seadanya. Ya, padahal kita mengharap surga kepada Allah. Apa dikira surga itu murah? Innal jannata la sil'atun ghaliyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga itu adalah barang dagangan yang mahal, dan Allah akan menjual surganya kepada seseorang yang mau membelinya. Kita membeli berlian mahal, apalagi mau beli surga yang terbuat temboknya dari emas, dari berlian, dari perak. Kita mau beli surga ini tidak mampu. Ya, cukup sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita dicabut dan dihilangkan kesempatan untuk beramal. Ya, kita lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka berangan-angan untuk kembali lagi ke alam dunia, hatta walau wa in kanat li ajli rak'ah aw rak'atain, tasbihah atau tasbihatain. Untuk kembali ke dunia, mereka mau membayar dunia dan seisinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menyebutkan satu cerita, yaitu imra'ah fulanah tuwfiyat, meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, ra'aha abuha fil manam, dilihat oleh ayahnya di dalam mimpinya. Kemudian ditanya oleh ayahnya, bagaimana keadaanmu sekarang ini? Kita kan bertanya-tanya, keluarga kita ada yang sudah meninggal, kemudian teman kita sendiri pun yang dahulu bersama-sama dengan kita juga sudah meninggal dunia, sekarang sudah dikubur di bawah tanah.
sudah berada bersama mayat-mayat yang lain yang ada di bawah tanah. Dan jangan kita menghayal kita nanti masih lama kalau kita, jangan. Ingat bahwasanya kematian tidak harus mati itu tua, tidak. Bukan berarti kalian masih muda aman, dah. Banyak sekarang apalagi akhir zaman mautul fujaah. Min alamatis sa'ah kasratul mautil fujaah, termasuk tanda hari kiamat. Akan banyak orang yang mati mendadak, sehat-sehat mati, mudah-mudah mati. Jangan kalian berangan-angan nanti masih lama, masih muda. Nah, ya mereka yang meninggal di dunia yang mendahului kita, padahal mereka muda-muda, mereka mungkin juga di bawah kita umurnya, dan mereka tidak pernah mungkin sekalipun menduga mereka meninggal di saat itu. Tapi ternyata ya takdir Allah mendahului apa yang mereka takuti, apa yang mereka lari dari kematian, tapi tetap qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu lari dan takut daripada kematian, tapi takut kalian, lari kalian, berusaha kalian untuk panjang umur, selama-lamanya kalian hidup di dunia, tidak manfaat, karena semuanya sudah dicatat. Kalau sudah waktunya, tinggal nunggu aja panggilan. Dan tidak, panggilan Israel tidak memandang umur, tidak memandang orang kalau tuh sakit-sakitan baru mati, tidak memandang kalau kalau mungkin sudah kena stroke baru ini sudah mau mati. Kalau kita enggak. Nah, di kuburan juga tidak ada tulisan ini kuburan khusus orang tua, tidak ada kan. Ini khusus orang yang sudah sakit-sakitan, tidak, mau muda, mau tua, mau sakit, walau dengan sebab yang bermacam-macam, mau yang kecelakaan, mau yang sebab sakit, yang mau mati mendadak, apapun sebabnya, sesuai nantinya di saatnya pasti tidak akan lewat sedikit pun, tidak akan juga kurang dari umur kita, persis detiknya pun persis. Nah, kalau sudah kita yakin dengan seperti itu, kenapa kita nak mikir suatu saat mungkin malam ini mungkin kenapa nak mikir kita ini, ya Allah, kalau anak sekarang misalnya nanti renungkan, masa anak siap dengan ibadah seperti ini, masa anak siap ya Allah dengan berusaha yang belum anak bertobat kepada Allah. Misalnya sekarang ente besok pagi sudah dikubur, siap ente berada di kubur dengan gelapnya seperti itu sendirian, hatta orang tua ente datang mungkin hanya nyelawat aja, baca tahlil di kubur, habis itu pulang ditinggal, nggak mungkin nemenin ente di kuburan. Ya, teman apalagi temen ente, wah temani anak ya kalau mati di kuburan, nggak bakalan mau. Meninggal mati sendiri ente di kubur. Kita ajak melewati kuburan malam hari gelap seperti itu, takut. Dan kalau kita mati berada di dalamnya, malah bukan di kuburan, di dalam situ bersama al-asakiril mauta, sama mayat-mayat yang lain di situ. Ya, siapa yang menemani kita? Amal kita. Nggak usah takut kalau kita punya amal yang baik, menjadi raudhah min riyadil jannah. Kalau kita punya amal yang baik, kita akan muna'am, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan orang soleh, kita bertemu dengan salaf, bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai daripada keluarga kita atau guru-guru kita atau yang lain-lainnya. Itu kalau amal saleh, tapi amal baik yang sudah siap. Tapi kalau tidak siap, ya ini ya muskilahnya. Mereka tidak mau atau mereka takut dengan kematian. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Mereka tidak siap untuk memperbanyak bekal terlebih dahulu. Tidak siap juga seperti itu. Sekarang pergi. Ya tentunya mau siap-siap dulu. Jangan sekarang itu kok. Sekarang diajak langsung begini, tidak ada janjian, tidak ada pemberitahuan ya. Janjian dulu. Besok pergi ya. Baru sebelumnya sudah siap-siap. Ya, kita harus ketahui bahwasanya al-maut fujaatan, kematian datangnya ya tiba-tiba, tidak memberitahu terlebih dahulu. Jadi artinya setiap saat harus kita siap-siap. Dengan apa siap-siapnya? Dengan berbanyak ibadah. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi. Kalian rela kalian nanti pergi bersama manusia semuanya di akhirat. Kalian lihat mereka membawa bekal yang banyak, mereka bawa ibadah yang banyak, kalian kosong daripada ibadah. Nauzubillah kalau banyak bawa maksiat di saat itu.
nangis, nyesel. Kalau ada kematian di akhirat, kalian akan mati karena nyeselnya. Tapi tidak ada kematian yang kedua. Setelah kita dibangkitkan dari kematian, maka di situ kita akan hidup selama-lamanya. Yang di surga hidup selama-lamanya, yang di neraka pun selama-lamanya hidup disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu atin qarib. Dan setiap masa itu qarib, dekat, tidak terasa kita lewati.